Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlivia Ali dengan NIM 9214220074, kelas akuntansi C untuk mata kuliah praktikum auditing dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Yustina Hiola, SE, AK, MSA, CA. Untuk universitas yaitu Universitas Negeri Gorontalo dengan Fakultas Ekonomi dan program studi akuntansi dengan modul 9 dan judul kertas kerja yaitu penyelesaian pemeriksaan. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan modul 9 dengan penyelesaian pemeriksaannya. Yang pertama yaitu untuk jurnal koreksi, yaitu daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Nah, di sini yaitu yang pertama untuk jurnal koreksi dan reklasifikasinya yang nomor 1 sampai dengan nomor 8, teman-teman bisa melihat catatan pemeriksaannya yang berada di modul 2. Kemudian untuk nomor 9 sampai dengan nomor 14 bisa melihat di catatan pemeriksaan modul 3, dan untuk nomor 15 sampai dengan nomor 26 di modul 4 yaitu dengan catatan pemeriksaannya. Kemudian untuk nomor 27 sampai dengan 28 yaitu catatan pemeriksaannya ada di modul 5. Kemudian untuk 29 sampai dengan 31 teman-teman bisa melihat catatan pemeriksaan ada di modul 6. Kemudian 32 sampai dengan 43 itu ada catatan pemeriksaannya yaitu di modul 7. Kemudian untuk 45 sampai dengan 50 catatan pemeriksaannya berada di modul 8. Jadi di sini jurnalnya seimbang debit kreditnya sebesar 1.280.315.427 rupiah. Debit kreditnya sama. Selanjutnya kita pindah ke indeks ARP 2.1, yaitu yang pertama untuk aset, yaitu aset lancarnya ada kas dan setara kas. Nah, teman-teman bisa lihat di modul 4 halaman 82, yaitu untuk per audit 31/12/2017 itu berjumlah 67.695.350 rupiah. Untuk per audit 2018-nya yaitu 67.384.050 rupiah. Nah, untuk mendapatkan kenaikan atau penurunannya yaitu per audit 2018 dikurangi dengan per audit 2017, jadi menghasilkan min 311.300 rupiah. Jadi untuk persennya yaitu mendapatkan minus juga dikarenakan min 311.300 rupiah min 311.300 rupiah yaitu dibahagi dengan 67 juta ini untuk per audit 2017 dan dikalikan dengan 100 menghasilkan min 0,46%. Nah, untuk selanjutnya untuk investasi jangka pendek untuk per audit 2017 sebesar 1.200.000.000 rupiah. Untuk 2018 sebesar 1.714.500.000 rupiah. Dan untuk kenaikan penurunan mendapatkan 514.500.000 rupiah. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat di modul 4 halaman 92. Kemudian selanjutnya untuk piutang usahanya untuk 2017 sebesar 8.492.298 rupiah. Kemudian untuk per audit 2018 mendapatkan 12.128.073.240 rupiah. Nah, kemudian untuk kenaikan atau penurunannya mendapatkan 3.630.150.940 rupiah. Kemudian untuk persennya itu seperti tadi dijelaskan, yaitu
3 miliar ini dibahagi dengan 8 miliar yaitu untuk 2017, kemudian dikali 100 mendapatkan 42,72%. Itu ada berada di modul 2 halaman 23. Selanjutnya untuk piutang lain-lain, teman-teman bisa melihat di modul 2 halaman 21, di mana per audit 2017 yaitu mendapatkan 65 juta, kemudian untuk per audit 2018 mendapatkan 100 juta. Kemudian untuk kenaikan atau penundangannya yaitu sebesar 35 juta dan persennya itu mendapatkan 53,85%. Selanjutnya untuk persediaan yaitu berada di modul 3 halaman 48. Untuk per audit 2017-nya mendapatkan 1.808.167.030 rupiah. Untuk 2018-nya mendapatkan 2.701.278.700 rupiah dan mendapatkan yaitu kenaikannya 913.111.670 rupiah dan persennya mendapatkan 50,50%. Selanjutnya untuk beban dibayar di muka, teman-teman bisa melihat di modul 5 halaman 100, yaitu per audit 2017-nya yaitu 40 juta, per audit 2018-nya mendapatkan 54.033.333 rupiah. Untuk kenaikannya mendapatkan 14.033.333 rupiah dan persennya mendapatkan 35,08%. Jadi untuk total aset lancarnya untuk per audit 2017 itu mendapatkan 11.678.784.678 rupiah dan untuk per audit 31/12/2018 mendapatkan 16.785.269.323 rupiah. Dan untuk total kenaikannya juga yaitu 5.106.484.645 rupiah. Untuk persennya mendapatkan total 43,72%. Selanjutnya untuk investasi pada entitas asosiasi di per audit 2017 tidak ada, dan untuk per audit 2018 berjumlah 447.700.000 rupiah. Dan untuk kenaikannya itu tetap sama juga 447.700.000 rupiah. Teman-teman bisa melihat di modul 6 halaman 105. Kemudian untuk aset tetap untuk per audit 2017 mendapatkan 4.403.670.000 rupiah. Kemudian untuk per audit 2018 mendapatkan 6.899.069.000 rupiah. Dan untuk kenaikan atau penurunannya mendapatkan 2.499.099.000 rupiah dan mendapatkan persen sebesar 56,67%, berada di modul 7 halaman 114. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya, teman-teman bisa melihat di modul 7 halaman 114 juga, yaitu per audit 2017-nya itu adalah 472.468.000 rupiah dan untuk 2018-nya sebesar 818.975.000 rupiah. Kemudian untuk kenaikannya sebesar 346.507.500 rupiah dan untuk persennya 73,34%. Jadi untuk nilai bukunya teman-teman bisa melihat di modul 7 juga di halaman 114. Untuk per audit 2017 sebesar 3.931.202.000 rupiah. Kemudian untuk per audit 2018 berjumlah 6.080.093.500 rupiah dan untuk kenaikannya tuh sebesar 2.148.891.000
Rp60.500. Baik, untuk saldo labanya mendapat untuk total ekuitas untuk penurunan kenaikannya mendapatkan Rp3.455.152.644 dengan 63,52%. Selanjutnya untuk total kewajiban dan ekuitasnya, total dari kewajiban ini dan ekuitasnya mendapatkan per auditnya 15.996.559.678 rupiah. Dan untuk per kliennya 2018 mendapatkan 22.849.697.984 rupiah. Dan untuk total kenaikan penurunannya mendapatkan 6.850.138.306 rupiah dengan total persennya mendapatkan 42,84%. Dimana yang dibuat oleh saya sendiri oleh Feli dengan diperiksa oleh Dinjati yang ada di indeks ARP 2.2. Baik, selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke ARP 2.3. Nah, di ARP 2.3 yang pertama itu ada penjualan neto, di mana teman-teman bisa melihat di modul 2 halaman 38. Untuk per audit 2017 totalnya yaitu menjadi 30.621.597.850 rupiah dan per klien 2018 nya yaitu 42.736.834.000 rupiah. Dan untuk net turunnya mendapatkan 12.115.236.150 rupiah dan persennya mendapatkan 39,56%. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan per auditnya didapatkan untuk beban pokok penjualan bisa dilihat di modul 3 halaman 73. Untuk per audit 2017 sebesar 24.883.531.468 rupiah. Dengan per klien 2018 mendapatkan 33.287.959 rupiah. Dengan naik turunnya mendapatkan 8.339.756.491 rupiah. Dengan persennya mendapatkan 33,52%. Untuk laba bruto untuk per audit 2017 mendapatkan 5.738.066.382 rupiah. Dengan per klien 2018 mendapatkan 9.913.546.041 rupiah. Dengan naik turunnya mendapatkan 3.779.659 rupiah dengan persennya mendapatkan 65,80%. Selanjutnya untuk beban usaha. Beban usahanya yaitu teman-teman bisa melihat di modul 8 halaman 125. Yaitu untuk per audit 2017 mendapatkan 1.858.952.040 rupiah. Dengan per klien 2018 mendapatkan 2.744.454.255 rupiah. Dengan naik turunnya mendapatkan 883.502.215 rupiah dengan 47,5%-nya. Selanjutnya untuk laba usahanya yaitu untuk per audit 2017 mendapatkan 3.879.114.342 rupiah. Dengan per klien 2018 mendapatkan 6.771.786 rupiah. Dengan naik turunnya mendapatkan 2.891.977.444 rupiah dengan 74,55%. Selanjutnya untuk pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama untuk laba rugi aset tetap, yaitu untuk per audit 2017 tidak ada, dan untuk per klien 2018 yaitu min 4.629 rupiah. Dan untuk net turunnya juga mendapatkan min 4.629.000 rupiah
halaman 115. Selanjutnya untuk laba rugi valuta asing, teman-teman bisa melihat di modul 1 halaman 14 dengan peraudit 2017-nya yaitu Rp105.300.600. Dengan per klien 2018-nya mendapatkan Rp120.500.600. Dan untuk net turunnya mendapatkan Rp15.200.000 dengan 14,43%. Selanjutnya untuk pendapatan bunga bisa dilihat di modul 1 halaman 14 dengan peraudit mendapatkan min Rp8.654.500 dan per klien 2018-nya mendapatkan min Rp9.996.765. Dengan turunnya yaitu mendapatkan min Rp1.042.265 dengan 12,4%. Selanjutnya untuk beban bunga juga bisa dilihat di modul 1 halaman 14 yaitu untuk peraudit 2017 mendapatkan Rp1.886.400.000 dan per klien 2018 mendapatkan Rp2.806.415 dengan naik turunnya mendapatkan Rp215.207.415 dengan 11,41%. Selanjutnya untuk beban lain-lain neto itu untuk peraudit 2017 mendapatkan Rp1.983.046.100 dengan per klien 2018 mendapatkan Rp2.207.782.250 dan naik turunnya mendapatkan Rp224.736.150 dengan 11,33%. Selanjutnya untuk laba sebelum pajak untuk peraudit 2017 mendapatkan Rp1.866.068.242 dan untuk per klien 2018 mendapatkan Rp4.553.309.536 dan naik turunnya mendapatkan Rp2.607.241.294 dengan 140,67%. Dan untuk beban pajak penghasilan mendapatkan peraudit 2017 yaitu sebesar Rp4.336.772 dengan per klien 2018 sebesar Rp1.774.877.892 dan total dari pengurangan dari kedua tahun ini yaitu mendapatkan Rp633.541.120 dengan 145,78%, yaitu di modul 1 halaman 14. Jadi laba netonya mendapatkan Rp1.438.731.470 dan untuk 2018 total laba netonya mendapatkan Rp3.431.644 dan untuk total naik turunnya mendapatkan Rp2.029.700.174 dengan 139,14%. Selanjutnya kita pindah ke neraca. Yaitu untuk neracanya teman-teman bisa melihat neraca untuk 31 Desember 2018 dengan kita memasukkan ketiga yang ARP 2.1, ARP 2.2. Nah, untuk yang pertama aset
Baik, selanjutnya yaitu untuk aset lainnya, yaitu untuk peraudit 2017 berjumlah Rp386.573, dan untuk 2018 sebesar Rp6.759.500, dan untuk kenaikan atau penurunannya sebesar min Rp379.813.500, dan persennya juga min 98,25% yang ada di modul 1 halaman 12. Kemudian untuk total asetnya sebesar Rp15.996.559.678, dan untuk 2018 yaitu sebesar total asetnya sebesar Rp23.322.323. Untuk kenaikan atau penurunan total asetnya sebesar Rp7.323.262.645. Untuk total persennya sebesar 45,78%. Teman-teman jangan lupa diberi tanda seperti ini menandakan telah melakukan perhitungan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Baik, selanjutnya masuk di ARP 2.2. Baik, untuk kewajiban dan ekuitasnya. Untuk yang pertama, kewajiban jangka pendek. Nah, untuk penjawaban dan cerukan sebesar per audit 2017-nya sebesar 200 juta, untuk 2018 sebesar 200 juta juga. Kemudian untuk naik turunnya tidak ada karena 2018 dikurangi dengan 2017 sudah tidak mendapatkan hasil, jadi 0. Kemudian untuk persennya juga jadi 0,00%. Selanjutnya untuk utang usaha 2017 berjumlah Rp1.068.230.500. Kemudian untuk 2018 Rp1.296.926.100, dengan naik turunnya sebesar Rp208.722.600, dengan persennya sebesar 19,54%. Ini berada di modul 3 halaman 60. Untuk utang lain-lain teman-teman bisa melihat di buku 1 halaman 13, yaitu dengan per audit 2017 sebesar Rp29.185.800. Untuk 2018 sebesar Rp190.193.058, dengan naik turunnya sebesar Rp162.007.258. Untuk persennya sebesar 555,9%. Selanjutnya untuk utang pajak, teman-teman bisa melihat di modul 8 halaman 127, yaitu untuk per audit 2017 sebesar Rp133.753.747, dengan per kliennya untuk 2018 sebesar Rp643.897.645, dengan naik turunnya sebesar Rp510.143.898, dengan persennya sebesar 381,41%. Selanjutnya untuk biaya yang masih harus dibayarkan untuk berada di modul 3 di halaman 53, yaitu untuk per auditnya 2017 sebesar Rp5.787.490. Kemudian untuk per klien 2018 sebesar 15 juta. Untuk naik turunnya sebesar Rp9.212.510, menjadi 159,18%. Selanjutnya untuk utang bank. Nah, utang bank ini bisa dilihat di buku 1 halaman 13, yaitu untuk per auditnya 2017 Rp833.304.163. Untuk per
Perklien 2018 sebesar 1.438.739 rupiah dan naik turunnya sebesar 466.134.566 rupiah dengan persennya yaitu 55,94%. Selanjutnya untuk utang sewa pembiayaan berada di modul 7 halaman 117, yaitu untuk peraudit 2017 sebesar Rp30.720.000 dan untuk perklien 2018 sebesar Rp68.480.000 dan untuk naik turunnya sebesar Rp37.760.000 dan persennya sebesar 122,92%. Untuk total kewajiban jangka pendeknya sebesar untuk peraudit 2017 sebesar Rp2.309.954.700.000. Kemudian untuk perklien 2018 total kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp3.934.935.562.000. Kemudian untuk total naik turunnya sebesar Rp1.933.980.862. Kemudian untuk total persennya sebesar 60,58%. Selanjutnya untuk jangka panjang. Jangka panjangnya yang pertama untuk bank sebesar untuk perauditnya 2017 sebesar Rp8.235.352.644 dan untuk perklien 2018 sebesar Rp10.175.357.444 dengan naik turunnya sebesar Rp1.904.4.800 dengan persennya 23,56%, berada di buku 1 halaman 13. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan peraudit 2017 sebesar Rp20.480.000 dan perklien 2018 sebesar Rp84.480.000 dan naik turunnya totalnya menjadi 64 juta dan persennya berada di menjadi 312,50%. Itu untuk modul 7 di halaman 119. Nah, untuk total kewajiban jangka panjangnya menjadi untuk peraudit 2017 menjadi Rp8.255.832.644 dan untuk perklien 2018 total kewajiban jangka panjangnya menjadi Rp10.257.444.000. Kemudian untuk naik turunnya totalnya menjadi Rp2.404.800 dan persennya menjadi 24,27%. Nah, selanjutnya untuk ekuitas yang pertama ada modal saham dikurangi nilai nominal sebesar Rp2.200.000 per saham menjadi untuk peraudit 2017 menjadi Rp2.220.000. Kemudian untuk perklien 2018 juga menjadi Rp2.220.000 dan jadi naik turunnya tidak ada menjadi 0 karena 2018 dikurangi dengan 2017 dan persennya pun jadi 0,00%. Selanjutnya untuk saldo labanya yaitu untuk peraudit 2017 mendapatkan Rp3.219.772.334. Kemudian untuk perklien 2018 mendapatkan Rp6.474.924.978 dan untuk naik turunnya mendapatkan Rp3.455.152.644 dengan persennya yaitu 107,71%. Dan total ekuitas yaitu mendapatkan untuk 2017 Rp5.439.772.334. Kemudian untuk 2018 mendapatkan total ekuitasnya Rp8.894.924.978. Selanjutnya untuk total kenaikan untuk
penurunannya mendapatkan 3.455 juta. Baik, di sini ada untuk nomor 13 bar 11 2018 untuk halnya itu representation letter kepada yang terhormat untuk kantor angkutan publik Krisanti dan rekan. Ini dengan hormat hal itu pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Untuk tujuan ini memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama pernyataan-pernyataan berikut, yaitu yang pertama ada umum, ada untuk umum, kemudian ada untuk aset, yaitu ada piutang, persediaan, investasi dalam bentuk saham, aset tetapnya, yaitu untuk 2018 dan 2017, kemudian ada aset lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada kewajiban yang pertama adalah kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kemudian yang keempat ada ekuitas. Nah, yang kelima ada pendapatan beban dan laba rugi, yang keenam ada ikatan bersyarat setelah tanggal neraca, yang ketujuh ada peristiwa penting setelah tanggal neraca, dan yang terakhir yang selanjutnya itu ada hal-hal penting lainnya. Nah, ini di sini akhir. Nah, di sini untuk surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan 31 Desember 2018 untuk PT Sugus. Nah, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama distri, yaitu untuk dan atas nama PT Sugus ini menyatakan yang pertama kami bertanggung jawab atas penyusunan dan pengajuan laporan keuangan untuk PT Sugusnya. Di sini ada, jadi ini adalah untuk surat pernyataan direksi untuk tentang tanggung jawab mereka atas laporan keuangan PT Sugus tersebut. Baik, lanjut ke neraca, yaitu untuk aset lancar yang pertama ada kas dan setara kas. Nah, pada tahun 2018 sekitar 67.384.050 rupiah. Kemudian untuk 2017 sekitar 67.695.350 rupiah. Kemudian ada investasi jangka pendek pada tahun 2018 sekitar 1.714.500.000 rupiah. Kemudian 2017 sekitar 1.200.000.000 rupiah. Kemudian untuk piutang usaha pada tahun 2018 sekitar 12.188.073.240 rupiah, dan pada tahun 2017 sekitar 8.497.922.298 rupiah. Kemudian untuk piutang lain-lain ada 2018 ada 100 juta dan 2017 sekitar 65 juta. Persediaan ada 2.721.000.000 sekian, dan 2017 ada 1.808.000.000 sekian. Kemudian ada beban dibayar di muka pada tahun 2018 sekitar 54.033.333 rupiah. Kemudian ada 2017 sekitar 40 juta. Kemudian untuk jumlah aset lancarnya sekitar 2018 yaitu 16.785.000.000 sekian, dan 2017 sekitar 11.978.784.000 sekian. Kemudian ada aset tidak lancar. Nah, pada investasi pada asosiasi pada tahun 2018 sekitar 447.700.000 rupiah, dan pada 2017 tidak ada. Kemudian ada aset tetap neto, yaitu pada 2018 sekitar 6.080.000.000 sekian, dan 2017 ada 3.931.200 sekian. Kemudian ada aset tidak lancar lainnya pada tahun 2018 sekitar 6.759.000 sekian, dan 2017 sekitar 386.573.000 rupiah. Kemudian ada jumlah aset tidak lancarnya, yaitu
2018 sekitar 6.534.553.000 rupiah, dan pada 2017 sekitar 4.317.775.000 rupiah. Kemudian ada jumlah asetnya pada 2018. Untuk jumlah aset lancar dan tidak lancar totalnya 23.319.822.323 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 sekitar 15.996 juta sekian. Selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas. Untuk yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Yang pertama itu ada utang cerukan pada tahun 2018 sekitar 200 juta sama dengan 2017. Kemudian untuk utang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 sekitar 1.276 juta sekian, dan 2017 sekitar 1.068 juta sekian. Kemudian ada utang lain-lain pada 2018 sekitar 191.193.058 rupiah, dan pada 2017 sekitar 29.185.800 rupiah. Ada utang pajak juga, yaitu pada 2018 yaitu 643 juta sekian, dan 2017 sekitar 133 juta sekian. Kemudian ada biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018 sekitar 15 juta, dan pada 2017 sekitar 5.787.490 rupiah. Utang sewa pembiayaan pada 2018 sekitar 1.299 juta sekian, dan 2017 sekitar 833 juta sekian. Kemudian ada utang jangka panjang jatuh tempo 1 tahun pada tahun 2018 sekitar 68.480.000 rupiah, dan 2017 sekitar 30.720.000 rupiah. Kewajiban jangka pendek lainnya tidak ada. Kemudian untuk total kewajiban jangka pendek 2018 sekitar 3.694.930.562 rupiah. Pada 2017 sekitar 2.300.954.700 rupiah. Selanjutnya untuk kewajiban jangka panjang. Nah, ada utang bank jangka panjangnya yang pada tahun 2018 sekitar 10.175 juta sekian, dan pada 2017 sekitar 8.235 juta sekian. Ada utang sewa pembiayaan, yaitu pada tahun 2018 sekitar 84.480.000, 2017 sekitar 20.480.000. Kemudian untuk kewajiban imbalan pasca kerja tidak ada 2017 dan 2018. Selanjutnya ada jumlah kewajiban jangka panjangnya, yaitu pada 2018 sekitar 10.259.837.444 rupiah. Kemudian pada 2017 sekitar 8.235.832.644 rupiah. Jadi total untuk kewajibannya, yaitu untuk jangka panjang dan jangka pendeknya berjumlah 2018 13.954 juta sekian, dan 2017 sekitar 10.556 juta sekian. Kemudian ada ekuitas. Untuk ekuitas modal sahamnya yang pertama 2018 sekitar 2.220 juta, kemudian yang 2017 juga sama 2.222 juta. Kemudian untuk saldo laba pada tahun 2018 sekitar 6.674.924.978 rupiah, dan 2017 sekitar 3.219 juta sekian. Untuk jumlah ekuitasnya yaitu modal saham ditambah saldo laba 8.894.924.978 rupiah, dan 2017 sekitar 5.439 juta sekian. Selanjutnya untuk jumlah kewajiban dan ekuitasnya, totalnya yaitu pada tahun 2018 sekitar 22.849.697.984 rupiah. Kemudian untuk 2017 sekitar 15.959.559.678 rupiah. Nah, untuk selisihnya dari kedua tersebut yaitu 470.124.339 rupiah. Baik, selanjutnya untuk laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini teman-teman bisa memindahkan dari
indeks ARP 2.3 yang ini teman-teman bisa memindahkan untuk per audit dan per kliennya di laba rugi, yaitu untuk 2018. Kemudian untuk 2017 teman-teman bisa tinggal memindahkan yang dari ARP 2.3 ini ke laba rugi, laporan laba rugi di bagian sini. Jadi hanya untuk per auditnya dan untuk per kliennya yang bisa dipindahkan. Jadi untuk naik turunnya ini tidak dipindahkan. Jadi cuma untuk per audit dan per kliennya. Teman-teman bisa lihat untuk laporan laba ruginya seperti ini. Kalau disalin, untuk disalin dari ARP 2.3 ke laporan laba rugi. Seperti ini. Oke, setelah kita pindahkan ARP 2.3 ke laporan laba rugi, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk akhir 31 Desember 2018. Nah, untuk saldo 31 Desember 2016, modal sahamnya yaitu 2.220.000.000, kemudian saldo labanya itu 1.761.040.064 rupiah. Jadi totalnya jumlahnya yaitu 3.981.040.064 rupiah. Yaitu teman-teman bisa melihat di buku 1 halaman 223 dan 225. Kemudian untuk laba neto, modal sahamnya tidak ada. Untuk saldo labanya yaitu 1.458.000.000 sekian, dan jumlahnya juga tetap sama 1.458 sekian. Itu ada di buku 1 di halaman 225. Kemudian untuk saldo 31 Desember 2017, untuk modal sahamnya yaitu 2.220.000.000. Kemudian untuk saldo labanya yaitu 3.219.000.000 sekian. Jadi totalnya yaitu 5.439.000.000 sekian. Ini juga berada di buku 1 halaman 225. Kemudian untuk laba neto, saldo labanya yaitu 3.488 sekian, dan totalnya juga 3.219.000.000 sekian. Ini ada di laporan laba ruginya. Kemudian untuk saldo 31 Desember 2018, modal sahamnya yaitu 2.220.000.000. Untuk saldo labanya yaitu 6.708.000.000 sekian. Jadi totalnya mendapatkan 8.928.203.979 rupiah. Inilah untuk laporan perubahan ekuitas. Lanjut ke laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini yaitu teman-teman bisa melihat yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, untuk penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2018 sekitar 42 juta sekian, dan 2017 yaitu sekitar 30 juta sekian. Nah, untuk pembayaran ini ada kepada pemasok dan karyawan dan lain-lain. Untuk pemasok pada tahun 2018 sekitar 33 miliar sekian, dan 2017 sekitar 24 miliar sekian. Dan untuk karyawan lain-lain itu 2018 sekitar 2.742.000.000 sekian, dan 2017 sekitar 1.848.000.000 sekian. Jadi untuk arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk 2018 sekitar 6.771.000.000 dan sekian, dan 2017 yaitu 3.878.000.000. Jadi kalau ini dikurangkan semuanya mendapatkan ini juga seperti itu. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi, yang pertama ada pembayaran untuk pembelian aset tetap yaitu sekitar 6.080.000.000 sekian, dan 2017 ada 3.931.000.000. Untuk arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sama, karena tidak ada lagi dari aktivitas investasi lainnya, hanya untuk pembelian aset tetap saja. Jadi tinggal diturunkan. Kemudian untuk 2017 juga tetap sama.
Selanjutnya untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, pembayaran kembali ini ada yang pertama itu ada pinjaman bank untuk 2018 sekitar 20 miliar 175 juta sekian, dan 2017 sekitar 8 miliar 235 juta sekian. Kemudian ada yang kedua ada sewa pembiayaan, yaitu 84 juta 480 ribu rupiah, dan yang 2017 sekitar 20 juta 480 ribu. Kemudian yang ketiga ada penerimaan dari penerbitan saham untuk 2018 sekitar 8 miliar 899 juta sekian, dan 2017 sekitar 5 miliar 439 juta sekian. Nah, arus kas neto yang digunakan atau yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 sekitar 1 miliar 195 juta sekian, dan 2017 sekitar 2 miliar 745 juta sekian. Kemudian ada penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas pada tahun 2018 ini mendapatkan min 311.300 rupiah, kemudian 2017 mendapatkan min 8.977.650 rupiah. Kemudian ada kas dan setara kas awal tahun itu 67.695.350 rupiah, dan 2017 sekitar 76.673.000 rupiah. Kas dan setara kas pada akhir tahun 2018 sekitar 67.384.050 rupiah, 2017 sekitar 67.695.350 rupiah. Jadi inilah untuk laporan arus kasnya. Jadi yang untuk baik, selanjutnya untuk informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama ada kas dan setara kas. Nah, di sini ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, Bank Lopo. Nah, yang untuk 2017 bisa dilihat di buku 2 halaman 82, dan buku di 2017 bisa dilihat di buku 1 halaman 15. Yang pertama untuk kas besar yaitu sebesar 14.900.000 rupiah, 2017 sekitar 8 juta. Untuk kas kecil 2018 sekitar 2 juta, dan 2017 sekitar 2 juta juga. Kemudian untuk Bank CAB yaitu sekitar 13.391.410 rupiah, dan 2017 sekitar 57 juta. Kemudian untuk Bank Lopo pada 2018 sekitar 37 juta sekian, dan 2017 sekitar 695.350 rupiah. Jadi jumlahnya yaitu 2018 sekitar 67.384.050 rupiah, dan 2017 sekitar 67.695.350 rupiah. Yang kedua, di sini ada aset lancar yang dibatasi, yaitu pada PT Bank CAB Jakarta, yaitu di buku 2 halaman 92 dan di buku 1 halaman 222, yaitu 2018 sekitar 1 miliar 450 juta, dan yang 2017 sekitar 1 miliar. Nah, untuk suku bunga per tahun 2,5% pada tahun 2018 dan 8% pada tahun 2017 untuk deposito berjangka dalam mata uang rupiah memiliki jatuh tempo 3 bulan, dan 1% pada tahun 2018 dan 6% pada tahun 2017 untuk deposito berjangka dalam mata uang dolar Amerika Serikat memiliki jatuh tempo 3 bulan. Oke. Selanjutnya untuk yang ketiga ada investasi pada saham. Di sini saham yang diperbandingkan itu ada PT Gudang Jakarta dan PT Garam Jakarta. Ini ada di buku 2 halaman 92 juga. Yaitu untuk PT Gudang Jakarta 2018 sekitar 167.500, PT Garam yaitu 102 juta. Jadi totalnya yaitu 269.500. Untuk 2017 totalnya yaitu 100.200. Selanjutnya yang keempat ada piutang usaha. Nah, di sini ada barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pembantu. Pada tahun 2018 yaitu ada 1.762.000.000 sekian. 2017 juga seperti itu,
1.134.000.000. Barang dalam proses yaitu 305 juta. Kemudian ada 2017 ada 334 juta. Selanjutnya pada bahan baku ada 527 juta sekian, dan 2017 ada 202 juta sekian. Untuk bahan pembantu ada sekitar 126 juta sekian, dan 2017 sekitar 136 juta sekian. Jadi totalnya pada 2018 sekitar 2.721.000.000 sekian, dan 2017 sekitar 1.808 juta sekian. Nah, di sini perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan ini dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Nah, selanjutnya yaitu untuk investasi pada entitas asosiasi, yaitu pada PT PUH dan PT Piglet. Nah, pada PT PUH lokasi tidak ada dan kepemilikannya juga tidak ada. Lokasinya itu di Jakarta, ini di Jakarta ya teman-teman. Kemudian ini tidak ada. Nah, ini di PT PUH Jakarta dan di PT Piglet juga Jakarta. Nah, kemudian untuk persennya PT PUH sebesar 10%, kemudian PT Pigletnya sebesar 30%. Nah, seperti itu. Jadi untuk 2018 sekitar 100 juta, dan untuk PT PUH-nya 100 juta, untuk PT Pigletnya menjadi 325.200.000 rupiah, dan totalnya yaitu 425.200.000 rupiah. Nah, perusahaan ini mendapatkan dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut, yaitu ini ada di untuk PT PUH dan PT Piglet ada di buku 2 halaman 105 dan 151. Ini PT PUH yaitu 100 juta, kemudian PT Pigletnya 325 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke aset tetap. Aset tetapnya yaitu untuk nilai perolehannya yang pertama ada tanah. Nah, tanah ini untuk saldo awalnya sebesar 2 miliar. Nah, penambahannya tidak ada dan pengurangannya tidak ada, jadi saldo akhirnya tetap 2 miliar. Kemudian untuk bangunan yaitu saldo awalnya sebesar 1.350 juta, kemudian ada penambahannya yaitu 1.600.000.000. Untuk pengurangannya tidak ada, jadi saldo akhirnya yaitu sekitar 2.950 juta. Kemudian untuk mesin dan peralatan, saldo awalnya yaitu 420 juta, kemudian penambahannya sekitar 400 juta. Pengurangannya tidak ada, saldo akhirnya yaitu 820 juta. Kemudian ada kendaraan. Kendaraan saldo awalnya yaitu 400 juta sekian, kemudian untuk di sini 550 juta ya, 279. Oke. Jadi di sini kendaraannya itu 550 juta 279.000 ditambah dengan 400 juta. Jadi saldo akhirnya yaitu 950 juta sekian. Kemudian ada peralatan kantor di sini yaitu di sini 83 juta 391.000 rupiah, ditambah dengan 106 juta dikurangi dengan 1 juta, yaitu mendapatkan 188
Rp28.881.000. Seperti itu. Ini adalah nilai perolehannya. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya, untuk tanahnya saldo awalnya tidak ada, penambahannya juga tidak ada, pengurangannya tidak ada, dan saldo akhirnya juga tidak ada. Kemudian untuk bangunannya saldo awalnya yaitu 135 juta, untuk penambahannya yaitu 147.500.000, untuk saldo akhirnya yaitu 282 juta sekian. Mesin dan peralatannya juga yaitu 84 juta, karena ini sudah disusutkan jadi dia sudah menurun 84 juta, kemudian 62 juta menjadi 146 juta sekian. Kemudian untuk kendaraan, untuk akumulasi penyusutannya sekitar saldo awal yaitu 220 juta sekian, dan untuk penambahannya 300 juta sekian, totalnya 529 juta sekian. Kemudian untuk peralatan kantornya saldo awalnya itu 33 juta sekian, dan penambahannya itu 54 sekian. Jadi saldo akhirnya itu 87 juta sekian. Ini untuk akumulasi penyusutannya. Kemudian ada nilai buku. Nah, nilai buku di sini yaitu untuk tanahnya pada tahun 2018 sekitar 2 miliar dan 2017 juga sekitar 2 miliar. Bangunannya yaitu sekitar 2.667 sekian, dan 2017 sekitar 1.215 juta. Kemudian untuk mesin dan peralatannya juga yaitu dari 1674 juta, 2017 300. Baik, selanjutnya itu ada beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar Rp209.500.000 dan Rp350.691.800 untuk tahun 2018, dan sebesar Rp109.500.000 dan Rp116.727.080 untuk tahun 2017. Yang ini. Kemudian ada aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi All Rise. Nah, nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan 1 miliar untuk tahun 2017. Perusahaan ini berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari risiko tersebut. Nah, kita masuk ke utang usaha. Utang usaha yaitu yang pertama itu ada utang usaha pada pihak ketiganya. Ini ada di buku 2 halaman 60 2018 sekitar 1.276 juta sekian, dan di buku 1 halaman 222 yaitu 1 miliar 68 juta 203.500 rupiah. Kemudian yang ke-9 ada perpajakan, yaitu yang pertama ada utang pajak terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh pasal 29, dan ada pajak pertambahan nilai. Di sini bisa dilihat di buku 2 halaman 127 dan di buku 1 di halaman 15. Teman-teman bisa memasukkan yang ada di buku 2 halaman 127 ini dengan di buku 1 di halaman 15. Kemudian selanjutnya yaitu ada untuk perhitungan pajak penghasilan. Ini rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku. Ini yang pertama ada laba sebelum pajak penghasilan badan. Ini semuanya bisa dilihat di buku 2 halaman 128
Jadi teman-teman tinggal mengisi yang ada di buku 2 ini, halaman 127, sesuaikan dengan nama-nama ini, pendapat bukan telah dikenakan pajak final, kemudian untuk selisih pengusutan masih tetap, dan lain-lain. Selanjutnya kita pindah ke yang ketiga, yaitu ada beban pajak penghasilan. Nah, beban pajak penghasilan itu ada pajak penghasilan final 2018 sekitar 3.200.000 rupiah, dan 2017 tidak ada. Kemudian untuk pajak penghasilan non final itu ada 1.074.000.000 sekian, dan 2017 ada 437.336.000 sekian. Nah, di sini ada berdasarkan self assessment sistem, perusahaan itu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Oke, masuk ke utang bank. Nah, utang bank di sini teman-teman bisa melihat di buku 2 halaman 142 dan di buku 1 halaman 223. Ada utang bank jangka pendek, kemudian ada rupiahnya, ada PT Bank CAB Tbk, kemudian ada utang bank jangka panjang, ada PT Bank CAB Tbk, dan bisa dikurangi dengan bagian jatuh tempo dalam setahun. Ini pada tahun 2018 sekitar 1.299.000.000 sekian, dan 2017 sekitar 833 juta sekian. Kemudian ada untuk utang bank jangka panjangnya sekitar 10.175.000.000 sekian, dan 2017 sekitar 8.235.000.000 sekian. Jadi untuk totalnya yaitu 11.474.000.000 sekian, dan untuk 2017 sekitar 9.068.000.000 sekian. Nah, selanjutnya yaitu utang bank ini mendapatkan fasilitas dari Bank CAB dengan tingkat bunga 2,25%. Utang jangka panjang dan fasilitas penarikan dari Bank CAB berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada tanah dan mesin pabrik. Yang kedua ada jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Jadi untuk beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018-2017 itu masing-masing sebesar 11 miliar ini 11.474 sekian dengan 9.068.000.000 sekian. Ini teman-teman bisa diisi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke model saham. Model saham ini rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018-2017 sebagai berikut. Untuk pemegang saham yang pertama yaitu ada PT SWAT. Untuk jumlah sahamnya itu sekitar 500 lembar, persentase pemilikannya yaitu 50%, dan nilai nominalnya yaitu 1.110.000.000.000. Kemudian untuk PT TAPE, pemegang saham PT TAPE jumlah sahamnya sekitar 450 lembar, persentase pemilikannya 45%, dengan nilai nominal yaitu 999 juta. Kemudian untuk pemegang saham ketiga ada Ibu Melinda dengan jumlah sahamnya yaitu 50 lembar dengan persentase pemilikan 5%, dan untuk nilai nominalnya yaitu 111 juta. Untuk totalnya dari ketiga pemegang ini yaitu jumlah sahamnya 1000 lembar, untuk persentasenya 100%, dan nilai nominalnya yaitu 1.111.110.000.000 rupiah. Kemudian selanjutnya lanjut yang ke-12 yaitu ada beban pokok penjualan. Yang pertama ada bahan baku dan penolong yang digunakan pada tahun yang digunakan persediaan awal yaitu 1 Januari sebesar 338 juta sekian, dengan 2017 400 juta sekian. Kemudian yang kedua ada pembelian selama tahun berjalan.
sekitar 31 miliar sekian, dengan 2017 sekitar 23 miliar sekian. Kemudian ada tersedia untuk digunakan, yaitu untuk tersedia digunakan 2018 sekitar 32 miliar dan 2017 sekitar 24 miliar sekian. Dikurangi yaitu persediaan akhir 31 Desember sekitar dikurangi yaitu menjadi min 666 juta sekian, dengan 2017 sekitar min 338 juta sekian. Kemudian ada bahan baku penolong yang digunakan yaitu 31 miliar sekian dan 23 miliar sekian. Ada tenaga kerja, ada overhead, kemudian ada jumlah beban produksi, kemudian ditambah dengan barang dalam proses produksi awal Januari. Ini mendapatkan 34 miliar dengan 25 miliar. Kemudian dikurangi itu barang dalam proses produksi akhir 31 Desember yaitu min 305 juta dan min 334 juta. Kemudian untuk beban pokok produksi yaitu 33 miliar sekian dan 25 miliar sekian. Ditambah yaitu barang jadi awal 1 Januari sekitar 1 miliar sekian dengan 372 juta sekian. Barang jadi tersedia untuk dijual dikurangi dengan barang jadi akhir 31 Desember. Jadi untuk beban pokok penjualannya sebesar 33 miliar 179 juta sekian dengan 24 miliar 883 juta sekian. Ini untuk beban pokok penjualan. Terakhir yaitu untuk beban usaha. Nah, beban usaha ini bisa dilihat di buku 2 halaman 125 dan di buku 1 halaman 16. Itu di situ ada gaji, kesejahteraan karyawan, iklan, beban perjalanan, imbalan jasa konsultan, premi asuransi, representasi dan jamuan, sumbangan, alat tulis dan biaya kantor, pos telepon komunikasi, listrik, air, penyusutan, piutang tak tertagih, sewa, dan beban bank. Nah, semuanya ini dijumlahkan mendapatkan 2.569.365.885 rupiah untuk 2018. Itu bisa dilihat angka-angka ini di buku 2 halaman 125. Kemudian untuk jumlah di 2017 sekitar 1.790.327.540 rupiah. Ini bisa dilihat angka-angka tersebut di buku 1 halaman 16. Baik, untuk pengungkapan lainnya, yang pertama itu ada informasi kurs mata uang asing. Untuk nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk US dollar. Kemudian ada yang kedua itu tanggal penyelesaian laporan keuangan. Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Baik, setelah teman-teman telah mengisi informasi laporan keuangan untuk modul 9, setelah teman-teman mengisi untuk modul 9-nya, teman-teman bisa membuka kembali untuk di modul 1, yaitu untuk indeks A2.1, yang dimana di A2.1 ini belum diisi. Nah, untuk pengisiannya yaitu bisa dilihat pada modul 9. Ini untuk aset lancarnya kas dan setara kas yaitu ada di modul 4 di halaman 82. Kemudian untuk investasi jangka pendek bisa dilihat di modul 4 halaman 92. Kemudian ada piutang usaha
bisa dilihat di modul 2 halaman 23. Piutang lain-lain ada di modul 2 halaman 21. Untuk persediaannya ada di modul 3 halaman 48, dan beban yang dibayar di muka yaitu di modul 5 halaman 100. Jadi untuk total asetnya, aset lancarnya bisa dijumlahkan untuk per audit dan per kliennya, dan di sini ada parenya, bisa dikurangkan atau bisa ditambahkan. Jadi total untuk per audit 31 Desember 2018 dihasilkan seperti ini. Kemudian ada investasi pada entitas asosiasi, yaitu bisa dilihat di modul 6 halaman 105. Kemudian ada aset tetapnya untuk harga perolehannya ada di modul 7 halaman 114. Akumulasi penyusutannya ada di modul 7 juga di halaman 114. Kemudian untuk nilai bukunya yaitu ada di modul 7 juga di 114. Nah, ini aset lainnya bisa dilihat di modul 1 halaman 12. Kemudian ini total asetnya ditotalkan, aset lancarnya, semuanya. Jadi teman-teman bisa mengisi untuk modul 1 di indeks A2.1 jika teman-teman telah mengisi modul 9. Nah, begitupun dengan A2.2. Di A2.2 juga untuk kewajiban dan ekuitas teman-teman bisa lihat untuk pinjaman bank dan cerukan ini bisa dilihat utang usahanya ada di modul 3 halaman 60. Kemudian ada di buku 1, utang lain-lainnya ada di buku 1 halaman 13. Kemudian utang pajaknya ada di modul 3 halaman 53 dan seterusnya. Ini untuk ARP 2.2. Teman-teman bisa mengisinya di modul 1. Kemudian di ARP 3.1 ini bisa dilihat di modul 2 halaman 38, di modul 3 halaman 73, di modul 8 halaman 125 dan seterusnya sampai mendapatkan laba netonya untuk per auditnya 2018. Kemudian ada lagi A3.2. Ini untuk saldo awal tahun, laba tahun berjalan, dan saldo akhir tahunnya, yaitu untuk per audit 2017 ini untuk sekitar 1 miliar sekian, dan per kliennya itu sekitar 3 miliar sekian. Parenya tidak ada. Untuk per audit 2018 sekitar 3 miliar sekian. Laba tahun berjalannya untuk 2017 sekitar 1 miliar 458 juta sekian, dan per kliennya sebesar 3 miliar 455 juta sekian. Dan untuk per audit untuk 2018 nya sebesar 3 miliar 488 juta sekian. Dan ini ada saldo akhir tahunnya pada per audit 2017 sekitar 3 miliar sekian, dan per kliennya 2018 sekitar 6 miliar sekian juga. Ini bisa ditotalkan saldo awal tahun dan laba tahun berjalan. Kemudian ini per audit 2018 juga ditotalkan bisa mendapatkan 6 miliar 708 juta sekian. Nah, itulah untuk pengisian modul 1 dari penglihatan untuk teman-teman bisa lihat di modul 9 atau di modul-modul yang telah teman-teman isi. Karena modul 1 ini adalah kelengkapan dari modul-modul modul 2 modul sampai dengan modul 9. Baik. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu ada untuk manajemen letternya. Yang kepada yang terhormat untuk pemegang saham Dewan Komisaris Direksi PT Sugus di tempat ini kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 12 Maret 2019. Jadi di sini
tercapainya pengendalian internal yang lebih baik lagi, berikut ini kami sampaikan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan beserta saran perbaikannya. Yang pertama ada anggarannya, yang kedua ada auditor internal, yang ketiga ada uang kas, yang keempat ada penagihan piutang, yang kelima ada laporan akun bulanan dari piutang usaha, yang keenam ada perangkapan tugas, yang ketujuh ada inventarisasi aset tetap, yang kedelapan ada prosedur pembelian, dan yang terakhir yaitu ada penyimpanan barang di gudang. Jadi inilah manajemen letternya untuk PT Sugus dari pemegang saham